Film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, baik pro maupun kontra. Film ini diklaim berdasarkan pada sebuah riset ilmiah yang cukup panjang. Sebagaimana judulnya, film ini mengungkap jejak khilafah di Nusantara dari sisi sejarah. Adanya jejak khilafah di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa, adalah antara lain terungkap dalam sambutan Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Kongres Umat Islam Indonesia ke-6 di Yogyakarta pada 9 Februari 2015. Saat itu, beliau dengan tegas mengungkapkan bahwa Raden Patah pada Kesultanan Demak dikukuhkan oleh utusan Sultan Turki sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawa, perwakilan khilafah Turki di Tanah Jawa. Naskah pidato tersebut sebagai berikut. Pada 1479, Sultan Turki mengukuhkan Raden Patah sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawa, perwakilan kekhilafan Islam untuk Tanah Jawa, dengan penyerahan bendera La ilaha illallah berwarna ungu kehitaman terbuat dari kain kiswah Ka'bah dan bendera bertuliskan Muhammadur Rasulullah berwarna hijau. Duplikatnya tersimpan di Keraton Yogyakarta sebagai pusaka, penanda keabsahan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, wakil kekhalifahan Turki. Disertasi Dr. Kasori di UIN Sunan Kalijaga yang berjudul Di Bawah Panji Estergon, Hubungan Kekhalifahan Turki Utsmani dengan Kesultanan Demak pada abad ke-15 sampai ke-16 Masehi, makin menguatkan pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono tersebut. Dalam penelitiannya, Kasori antara lain menyatakan para raja atau sultan di Demak memerlukan gelar sultan dari Turki untuk menguatkan kedudukannya. Adanya hubungan khilafah dengan Nusantara, khususnya kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara, juga ditegaskan oleh sejarawan UIN Bandung, Dr. Muflik Hasbullah. Ia mengatakan bahwa khilafah waktu itu adalah negeri adidaya yang sangat besar, jadi sangat logis jika Nusantara mempunyai hubungan dengan khilafah. Pengaruh khilafah Turki Utsmani juga telah diungkapkan oleh Ermi Azyati Rozali dalam disertasinya di Universitas Malaya, Malaysia, dan diterbitkan dengan judul Turki Uthmaniyah, Persepsi dan Pengaruh dalam Masyarakat Melayu. Kemudian, dari lanjutan pidato Sri Sultan Hamengkubuwono tersebut mengatakan, di tahun 1903 saat diselenggarakan Kongres Khilafah di Jakarta oleh Jamiatul Khair yang berdiri 1903, Sultan Turki mengirim utusan Muhammad Amin Bey. Kongres menetapkan fatwa haram hukumnya bagi Muslim tunduk pada penguasa Belanda dengan merujuk ajaran Islam Hubbul Waton Minal Iman. Dari kongres inilah benih-benih dan semangat kemerdekaan membara. Dari pidato tersebut dapat kita pahami bahwa khilafah selalu berada di samping umat, menuntun dan melindunginya dari penjajahan. Bahkan adanya perlawanan dari kaum muslimin atas penjajah yang berujung kepada kemerdekaan tak bisa dilepaskan dari peran khilafah Islam. Namun, ada yang unik setelah penayangan film dokumenter tersebut. Para pakar sejarawan yang tak setuju dengan film tersebut akhirnya angkat bicara, termasuk salah satunya pakar sejarawan Tanah Jawa, Peter Carey. Melalui asistennya, Christopher Reinhardt, Peter membantah adanya hubungan sultan atau raja Jawa termasuk Kesultanan Yogyakarta dengan kekhilafan Turki Utsmani. Ia berkata, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Turki Utsmani dan Kesultanan Yogyakarta dalam hal hierarki sebagaimana dimaksud di dalam poin nomor 2, termasuk tidak ada bukti dokumen sejarah yang menunjukkan bahwa Panji Tunggul Wulung merupakan bukti bahwa Yogyakarta adalah wakil dari Turki Utsmani di Jawa. Berdasarkan penelitian kearsipan Dr. Kadi yang telah lama meneliti dokumen-dokumen Turki di Arsip Utsmani di Istanbul. Tentu saja, perkataan Peter Carey tersebut bertolak belakang dengan kesaksian Sultan Hamengkubuwono X selaku raja sekaligus gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Apa yang disampaikan oleh Sultan dalam Kongres Umat Islam itu menjelaskan adanya hubungan antara kekhilafan Turki dengan kerajaan Islam di Indonesia. Pemberian bendera oleh utusan Khilafah Utsmani menandakan kerajaan di Indonesia diakui sebagai bagian dari kekhilafan Turki, sebagaimana Kesultanan Aceh yang juga benderanya bahkan mirip dengan Khilafah Utsmani. Setelah kerajaan Demak runtuh, berlanjut hingga sampai ke Keraton Yogyakarta,
Sultan menyebut duplikat bendera itu disimpan di Keraton Jogja. Kesaksian Sri Sultan Hamengkubuwono jelas lebih dapat dipercaya ketimbang ilusi dan pernyataan mengigau Peter Carey, disebabkan karena 3 hal. Pertama, Sri Sultan Hamengkubuwono adalah pelaku sejarah. Beliau meneruskan riwayat dari para pendahulunya, yakni para Sultan Jogja yang menurunkan riwayat hubungan antara Kesultanan Demak dilanjutkan Yogyakarta dengan kekhilafan Islam di Turki secara turun-temurun. Sedangkan Peter Carey tidak jelas nasabnya dan tidak diketahui sumber riwayatnya. Peter Carey mungkin hanya sibuk membaca buku karangannya dan sesekali membolak-balik catatan buku sakunya untuk menguatkan klaim bantahannya. Kedua, Sri Sultan Hamengkubuwono adalah seorang muslim yang memiliki kriteria adil untuk menyampaikan riwayat. Berbeda dengan Peter Carey yang non-muslim, tentu otoritasnya dalam menyampaikan sejarah Islam patut dipertanyakan. Dalam periwayatan, sebelum membahas konten riwayat, pelaku atau penutur riwayat harus dipastikan orang yang adil dan hafal atas riwayat yang diterimanya. Sedangkan Peter Carey tak memenuhi syarat itu. Ketiga, Sri Sultan Hamengkubuwono X memiliki bukti otentik atas kesaksiannya, yakni bendera La ilaha illallah berwarna ungu kehitaman terbuat dari kain kiswa Ka'bah dan bendera bertuliskan Muhammadur Rasulullah berwarna hijau yang duplikatnya tersimpan di Keraton Yogyakarta sebagai pusaka penanda keabsahan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, wakil kekhalifahan Turki. Kalau Peter Carey punya apa atas klaim ilusinya? Apakah merasa lebih otoritatif karena ia orang barat? Atau merasa lebih sahih karena berkebangsaan penjajah Inggris? Ini tentu satu hal yang menggelikan tentunya. Adapun tidak ditemukannya arsip yang relevan di Turki tidak menggugurkan kesahihan periwayatan yang dituturkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono, sebab keabsahan penuturan sejarah tak membutuhkan konfirmasi dari penutur lainnya. Analogi sederhananya seperti ini: jika kita mendapatkan riwayat hadis sahih dari Imam Muslim, meskipun tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang dituturkan oleh Imam Muslim tetap sahih. Begitu pula riwayat sejarah khilafah di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Jika tidak ditemukannya arsip di Turki, bukan berarti kesaksian Sultan menjadi tak sah, karena kesaksian sejarah Sultan Hamengkubuwono yang diriwayatkan turun-temurun dari moyang beliau yang juga merupakan Sultan Jogja merupakan sumber sejarah dari riwayat lain yang tak mesti mendapatkan pengakuan dari adanya arsip di museum Turki. Apa yang diriwayatkan oleh Sultan Hamengkubuwono dan bukti yang dimilikinya berupa bendera tetap sah sebagai bukti sejarah meskipun tidak ditemukan di Turki. Apalagi pasca khilafah runtuh di Turki, Mustafa Kemal Atatürk laknatullah menerapkan kebijakan sekuler dan berusaha menghapus jejak-jejak kehidupan kekhilafan Islam. Bisa jadi semua arsip sejarah terkait kekhilafan Turki juga dibredel oleh antek Yahudi ini. Umat Islam sedang menggali jejak khilafah di Nusantara. Peter Carey yang non-muslim dan para cecenguk kaum munafik antek penjajah malah sibuk menutupi jejak dengan debu ringannya. Sekali tiup, seluruh debu nista yang ditaburkan oleh Peter Carey dan kaum munafik untuk menutupi sejarah Nusantara dan khilafah langsung sirna tak berbekas. Wallahu a'lam bishawab.